Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami akan membahas tentang perlawanan sebelum abad ke-18 oleh kelompok 3. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Adi Primasada. saya Alexandria Prima, Saya Raditya Pangestu. Saya Ulia Ramadhani Hafsah. saya Nadia Putra Aisyah. Saya Fadil Rahman. Nah, jadi langsung aja ke video kita. Perlawanan Kesultanan Demak. Yang pertama adalah latar belakang. Perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena Portugis menduduki Malaka. Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511 dan pada saat itu Portugis menerapkan sistem monopoli terhadap para pedagang dan Portugis menyebarkan agama Katolik yang bertentangan dengan tujuan kerajaan Demak untuk menyebarkan agama Islam. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu dan karena adanya bangsa Portugis yang menduduki Malaka, hubungan Malaka dan Jawa terpecah sehingga produksi Jawa tidak dapat diekspor ke Malaka. Selanjutnya terdapat proses. Sultan Raden Patah mengirim pasukannya di bawah pimpinan putranya Adipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Adipati Unus melakukan serangannya pada tahun 1513 yang bernama Ekspedisi Jihad Pertama dengan kekuatan 100 kapal laut dan 5.000 prajurit. Adipati Unus menyerang Portugis. Terdapat 3 kali penyerangan yang dilakukan oleh Adipati Unus. Yang pertama pada tahun 1512, yang kedua pada tahun 1513, dan yang terakhir pada tahun 1521. Setelah melakukan penyerangan, Adipati mendapatkan gelar Pangeran Sabranglor karena keberaniannya menyerbangi Selat Malaka untuk melawan Portugis. Akhir perlawanan. Pada tahun 1521, Adipati Unus kembali melakukan serangan. Perlawanan Adipati Unus terhadap Portugis berakhir dengan kekalahan dan gugurnya Adipati Unus di medan perang. Perlawanan ini mengalami kegagalan karena Portugis menyambut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih baik. Dalam pertempuran ini, 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis dan 800 pasukan Demak tewas. Adipati Unus gugur dalam pertempuran tersebut. Perlawanan rakyat Ternate. Yang pertama terdapat latar belakang. Portugis merebut Malaka pada 1511 dan menjalin kerjasama dagang dengan Ternate untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku. Namun, hubungan memburuk karena perilaku Sabdadu yang melanggar adat dan upaya kristenisasi dari bangsa Portugis. Ketegangan pun akhirnya memicu perlawanan besar di bawah Sultan Hairun yang dilanjutkan oleh Sultan Babullah setelah pembunuhan Hairun, sang ayah. Pada 1575, Babullah akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Proses perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis dimulai setelah pembunuhan Sultan Hairun pada 1570, yang memicu kemarahan besar di kalangan rakyat. Sultan Baabullah menggalang kekuatan rakyat Ternate dan membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan Maluku lainnya, seperti Tidore, Bacan, dan Jailolo. Perlawanan dilakukan melalui strategi perang gerilya, menyerang pos-pos Portugis, memutus jalur logistik, dan mempersempit ruang gerak mereka. Pengepungan besar terhadap benteng São João Baptista dilakukan selama 5 tahun, dengan rakyat Ternate memanfaatkan keunggulan medan lokal dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk melemahkan kekuatan Portugis. Pada tahun 1575, setelah pengepungan panjang selama 5 tahun, benteng São João Baptista jatuh ke tangan rakyat Ternate. Portugis tidak mampu bertahan dan akhirnya menyerah. Portugis diusir sepenuhnya dari wilayah tersebut, menjadikan kemenangan ini simbol keberhasilan rakyat Ternate dalam mempertahankan kedaulatan dan mengakhiri dominasi asing di Maluku. Nah, selanjutnya ada perlawanan rakyat Banda. Perlawanan rakyat Banda dilatar belakangi oleh penolakan terhadap monopoli rempah-rempah yang diberlakukan oleh VOC. Penduduk Banda yang terbiasa dengan perlakukan perdagangan bebas merasa dirugikan karena VOC memaksa mereka menjual rempah-rempah dengan harga yang rendah hanya kepada Belanda. Penolakan terhadap perjanjian monopoli dan kekerasan yang dilakukan oleh VOC memicu kemarahan rakyat Banda.
Keinginan untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan mereka berujung pada perlawanan sengit, yang akhirnya dihancurkan oleh VOC pada pantaian besar-besaran pada 1621. Selanjutnya, ada proses perlawanan rakyat Banda, yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah awal mula, yaitu pada tahun 1609 sampai 1615. VOC mulai menerapkan monopoli perdagangan. Penduduk Banda yang sebelumnya bebas berdagang merasa dirugikan dan mulai menentang kebijakan tersebut. Yang kedua, puncak perlawanan, yaitu pada tahun 1615 sampai 1619. Rakyat Banda bekerja sama dengan pedagang Inggris untuk melawan VOC. Namun, rakyat Banda tetap kesulitan melawan VOC yang lebih unggul dalam kekuatan militer. Yang ketiga, puncak konflik, yaitu pada tahun 1621. Gubernur VOC yaitu Jan Pieter Zoon memimpin ekspedisi besar ke Banda dengan pasukan bersenjata lengkap. VOC membakar desa-desa dan menghancurkan perlawanan rakyat Banda. Penduduk Banda yang tidak terbunuh ditangkap lalu dijadikan budak oleh VOC. Pada akhirnya, VOC melakukan pembantaian massal terhadap rakyat Banda. Ribuan orang tewas dan diusir, sementara sebagian lainnya dijadikan budak. VOC kemudian mengubah Kepulauan Banda menjadi pusat perkebunan rempah-rempah yang dikelola dengan pekerja paksa dari luar daerah. Menggantikan penduduk asli yang telah dibantai atau dipindahkan, perlawanan rakyat Banda pun berakhir dan wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Maaf jika masih kekurangan dalam pemaparan materi. Sampai jumpa.